selamat pagi. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tambah anggota satu kecil. Nah, induknya ini udah nempel di induk. Jadi kemarin sore waktu kita pindahkan, kita belum melihat tanda-tanda akan melahirkan. Dari pagi ini jam 7 pagi, kita lihat ada seekor anakan. Jantan apa betina nih? Jantan apa betina nih? Betina, Jar. Betina. Jadi beginilah cara kita memelihara sapi. Caranya dengan diumbar atau digembalakan. Lahannya cukup luas sampai di ujung-ujung sana itu sapi kurang lebih 5 hektar untuk lahan pengembalaannya. Jadi kesulitan kita memelihara sapi sistem begini adalah kita kadang kesulitan untuk membedakan sapi yang akan melahirkan dan yang tidak. Sapi yang sudah bunting atau yang belum. Sapi yang birahi atau yang belum gitu. Untuk sapi birahi biasanya kita memang berapa kali kita akan lepas pejantan yang kita pilih. Kalau untuk saat-saat akan melahirkan itu yang kadang agak susah, karena ketika melahirkan itu ada rawan untuk terjadi istilahnya kesulitan atau punya masalah. Cuma dengan cara seperti ini memang agak sulit untuk kita prediksi beberapa hal tersebut, tapi enaknya kita tidak perlu mencari rumput, kita andalkan yang rumput-rumput yang ada saja. Jadi beberapa jenis rumput yang tidak disukai sapi kita habiskan seperti ini. Ini adalah rumput yang tidak disukai sapi dan kita harus bunuh babat dia. Nah, ini pejantannya ada di sebelah sana. Nanti kita dilihatkan seperti apa pejantan kita. Untuk jumlah ekor sapi yang kita pelihara dalam 5 hektar ini adalah sekitar 30 ekor. Dan kita lihat sapinya masih cukup gemuk. Jadi kita fokus untuk pembibitan. Di sini kita fokus untuk pembibitan. Jadi kita tidak mengejar sapi-sapi jantan yang gemuk-gemuk, bukan. Tapi kita mengejar anakan. Kita fokusnya masih ke anakan. Nanti kalau ada rezeki lain, mungkin bisa kita kembangkan untuk sistem penggemukan, bermodalkan anakan-anakan yang kita hasilkan. Kalau kita pelihara betina untuk kita ambil anakannya, maka kita tidak perlu untuk memikirkan bahwa sapi harus gemuk. Tidak. Cukup seperti ini saja, sedang-sedang saja, tidak usah terlalu gemuk. Kenapa? Ngapain gitu kan? Kalau terlalu gemuk juga percuma. Walaupun secara nyatanya kita belum tahu perbedaannya ketika sapi gemuk dengan sapi kurus itu, ketika produktivitasnya itu sama atau berbeda, kita kurang tahu. Tapi kita hanya berpikir sederhana saja bahwa kalau kita kejar anakan, maka kita cukup buat dia punya nutrisi cukup
untuk menghasilkan anakan yang bagus gitu. Seperti ini anakan-anakan yang kita hasilkan, pejantan-pejantannya. Ini belum kita ikat nih, belum kita ikat. Nanti kalau ada pembeli kita akan ikat, tapi kita tidak akan menjual dalam kondisi seperti ini. Ini terlalu kecil untuk kita jual. Ini kita akan ikat, tapi kita menunggu sampai dia sudah cukup dewasa, mungkin 3-4 tahun atau 5 tahun kalau bisa. Nah, kita tahan. Nah, kita produksinya daging gitu. Yang kita jual adalah pejantan-pejantan yang sudah dewasa. Kalau pejantan yang masih kecil begini, paling kita misal jual paling hanya 7 juta, 8 juta, paling 9 juta paling mentok begitu. Tapi kalau kita jual dalam kondisi dia sudah dewasa, sudah besar, itu laku kisaran 14, kadang sampai 18, kadang sampai 20, tergantung dari besar kecilnya sapi. Nah, kalau dulu sempat kita jual dalam harga sampai harga 21,7. Itu waktu kita awal-awal merintis. Tapi waktu itu kita belum punya sebanyak puluhan sapi, bukan, kita hanya punya 2-3 ekor sapi. Jadi ketika 1 ekor kita lepas, kita betul-betul kehilangan. Nah, sekarang kita fokus breeding. Jadi kita breeding itu selama sudah jalan 7-6 tahun lah. Sekitar tahun 2016an kita mulai breeding, berarti udah 6 tahun. Dan itu memang kita fokus untuk memperbanyak indukan. Ketika kita punya banyak indukan, maka kita akan punya banyak anakan. Nah, dari sebagian anakan itu adalah betina dan jantan. Nah, jantannya akan kita pelihara sampai dewasa dan kita jual. Kemudian untuk betinanya kita akan tahan untuk sebagai indukan. Lalu untuk mencegah inbreeding atau perkawinan sedara, maka kita datangkan sapi-sapi pilihan yang kita beli dari tempat lain yang tidak punya ikatan darah. Jadi ketika kita, apa sih inbreeding itu? Jadi ketika sapi ini mengawini anakannya atau saudaranya, maka itu akan memperbanyak kemungkinan gen-gen yang jeleknya berkumpul. Enaknya kayak gitu ngomongnya ya. Ketika misal nih sapi ini kok kecil, dikawinkan dengan saudaranya, otomatis saudaranya punya gen yang bersifat akan menurunkan sifat yang kecil tadi. Nah, anakannya akan dominan, akan lebih banyak kemungkinannya akan lahir kecil begitu. Tapi ketika kita siapkan dia pejantan yang lain yang tidak punya ikatan darah, maka kita akan punya anakan-anakan yang berkualitas, yang mudah digemukkan, yang punya postur yang panjang dan tinggi, daging tebal, karkas tinggi, seperti itu. Dalam hal pemeliharaan, kita hanya memindah, jadi seperti ini. Kita tali indukan-indukan kita. Nah, kita hanya cek saja, oh dia sudah berbelit-belit seperti ini, dia talilit-talilit, jadi kita harus lepaskan. Lepaskan dia. Nah, nanti kita akan pindahkan dia di tempat lain. Semuanya kita akan lakukan seperti itu. Ini tanpa ngarit. Kita bebas tenaga ngarit ya.
Oke. Jadi kita hanya pasang pagar, itu pagar kita belum pasang. Nanti siang kayunya akan datang dan kita akan pasang. Setelah kita pasang, kita tidak akan takut bahwa sapi-sapi anakan ini dia akan keluar. Sederhana saja sebenarnya prinsipnya. Yang penting rumputnya ada, sapinya kita pindah-pindah supaya rumputnya dia lebih awet. Kemudian kita pagar keliling. Gitu. Kalau kita ngarit paling cuma 3-4 ekor kita sudah kewalahan. Tapi kalau kita sistem penggembalaan seperti ini, mau berapapun bisa, tergantung dari luas lahan kita. Nah, kebetulan memang kita punya lahan di sini ada 5 hektar yang memang kita siapkan untuk penggembalaan sapi. Gitu. Nah, saya akan kasih tunjuk ke teman-teman semua bahwa kita punya pejantan yang biasa kita gunakan untuk untuk sebagai pejantan kita. Ini agak jauh. Indahnya pemandangan pagi-pagi kita kalau aktivitas pagi. Kita akan tengok satu-satu. Kita pastikan sapi-sapi kita dalam kondisi yang sehat. Ini sapi-sapi yang kecil ngumpul. Ini masih takut dengan saya karena dia termasuk sapi-sapi yang baru. Jadi saya jauhi dia dulu. Kita lihat pejantan kita yang biasa kita gunakan. Nah, ini adalah 2 pejantan kita yang kita siapkan untuk sebagai bibit kita. Nah, ini maksud saya. Ini kan kalau kita tidak cek pagi dan sore ya, kita tidak tahu ini posisinya talinya terlilit seperti ini. Nah, kita pagi itu memastikan bahwa sapi dalam kondisi baik, kondisinya tidak ada masalah gitu. Untuk sapi ini dia lebih muda daripada sapi ini. Ini kurang lebih 5 tahunan. Nah, ini masih 3-4 tahunan, 3 tahun setengah, belum ada 4 tahun. Nah, yang selama ini kita pakai untuk pejantan yang ini bodinya bagus, panjang ya. Tapi kelemahannya, ini ada kelemahannya nih. Pantatnya tepos, tipis pantatnya. Nah, ini. Sementara yang ini, yang satunya, dia punya postur yang lebih tebal. Tapi sayangnya dia punya panjang badan yang pendek. Badannya pendek. Nah, ini yang kita berusaha untuk perbaiki. Perbaikinya bagaimana? Kita lihat indukannya juga. Kita kalau beli indukan, kita cari yang posturnya bagus, panjang paling tidak. Kita cari yang panjang. Jadi ketika indukan betinanya punya postur yang bagus, kemudian kita punya pejantan yang posturnya bagus juga, kita punya indukan yang bagus dengan pejantan yang bagus, maka kita harapkan kita akan punya anakan-anakan sapi yang bagus juga gitu. Jadi kita akan lakukan secara perlahan. Selama ini para petani tidak fokus untuk memperhatikan genetik dari si sapi yang mereka pelihara. Nah, itu mengakibatkan sapi yang mereka pelihara tidak besar. Dikasih makan seberapa banyak pun mereka tidak akan bertambah ini berat badannya. Begitu. Walaupun bertambah dalam kondisi yang tidak optimal. Tapi kalau kita punya bibit yang bagus, kemudian kita punya sumber pakan yang banyak, maka kita akan menghasilkan daging-daging yang berkualitas begitu. Oke, baik, sekian penjelasan saya pagi hari ini. Bukan maksud pamer, bukan maksud mau menunjukkan ke teman-teman ini yang saya punya, bukan, tapi lebih ke sharing dengan teman-teman bagaimana cara memelihara sapi sehingga
punya sapi yang banyak, berkualitas bagus dengan effort yang kecil. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.